Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita ya. Bapak akan menjelaskan tentang bab 1 mengenai perangkat keras komputer. Ya, kita akan coba menjelaskan tentang bab ini. Sama-sama kita nanti tolong diperhatikan dengan baik ya penjelasannya supaya nanti kalian bisa mengerti dan bisa memahami tentang perangkat keras komputer ini. Perangkat keras komputer ya, itu ada di buku ya, bab 1. Di mana perangkat keras komputer ini kita lihat di peta konsepnya terlebih dahulu ya. Itu ada perangkat keras, ada proses, pemrosesan, dan penyimpanan. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang komputer secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan user atau pengguna atau brainware. Nah, kita lanjutkan ya. Di mana peta konsep di sini ada perangkat keras, pemrosesan, dan penyimpanan. Ada internet dan jaringan, input dan output. Yang pertama, perangkat pemrosesan dan penyimpanan data, atau disebut dengan kita yang pertama itu adalah Central Processing Unit. Itu ada di halaman 3 ya. Kalian bisa melihatnya di halaman 3. Central Processing Unit atau CPU ya, atau lebih dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor, dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari komputer karena merupakan otak dari komputer tersebut ya. Jadi prosesor itu adalah merupakan otak dari komputer itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah memori. Nah, ini Bapak tunjukkan ya, memori. Ini bentuknya seperti ini. Ini termasuk hardware ya. Perangkat keras komputer, memori ini yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebuah sebelum atau sesudah diproses oleh proses informasi ini. Ya, bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalian sering melihatnya ya. Ini disebut juga RAM ya. Ini yang pertama adalah random access memory. Ini seperti ini bentuknya ya. Nanti ada tipe-tipe RAM sendiri ya. Tipe RAM yang umum digunakan ada 2 jenis, yaitu dynamic RAM dan static RAM. Kalian bisa baca di materinya itu halaman 5 ya. Ada juga kecepatannya juga berbeda-beda ya. Kemudian jumlah pinnya. Kemudian di samping RAM juga ada ROM ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah motherboard. Ini ya. Motherboard ini adalah papan kalau diartikan ya papan ibu ya, di mana semua perangkat ini ya menempel di motherboard. Motherboard atau sering juga disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Ini tempatnya menempel di sini ya. Kemudian selanjutnya ada dinamakan dengan kartu grafis. Nah, ini ada di halaman 8 ya, kartu grafis ini. Atau biasa disebut dengan VGA ya. Kalau kalian sering bermain game maka sudah hafal ya, ini harus besar VGA-nya ya, karena ini kartu grafis ini berhubungan dengan tampilan gambar. Kartu grafis atau lebih populer dengan nama VGA, Video Graphic Array Card, adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Nah, ini ya, jadi kalau mau main game ya harus besar VGA-nya ya. Kemudian di sini ada kartu suara ya, kartu suara atau sound card. Di sini ada 2 jenis ya, ada kartu suara standar. Ini yang ditunjukkan oleh Bapak ya, standar. Kemudian ada yang atau ini kartu suara onboard ya. Kartu suara yang sudah disertakan di motherboard. Ada juga yang eksternal ini, seperti flash disk ya, yang eksternal. Ini berhubungan dengan media suara pada komputer. Kartu suara adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara. Kalau tadi gambar, kalau sekarang analog ya, atau suara. Ini juga termasuk dari hardware.
Kemudian media penyimpan data ini ada yang pertama adalah hard disk ya. Ini hard disk ya. Itu media penyimpanan data. Untuk penyimpan data yang terdiri atas file, program dan data komputer membutuhkan media penyimpan internal yaitu hard disk ini. Ini adanya di dalam CPU ya, hard disk. Kemudian ada juga dinamakan dengan SSD nih sekarang ini atau solid state drive. Ini yang terbaru. Di samping itu ada juga contoh hardware yaitu adalah ini media penyimpan data eksternal ya. Ada di halaman 12 yaitu contohnya flash disk. Ini sudah jelas sekali ya gambarnya ya. Flash drive atau yang lebih dikenal dengan flash disk adalah media penyimpan magnet yang bersifat eksternal ya. Itu. Kemudian lainnya ada CD dan DVD ya. Ada juga ini Blu-ray dan HD DVD ya. Ini merupakan teknologi yang digunakan untuk media penyimpan yang menggunakan teknologi optik. Nah, ini pun sama ya untuk media penyimpan data. Itu yang bisa Bapak jelaskan ya. Nanti kalian dikerjakan ini ada uji pemahaman ya. Kemudian nanti tugasnya akan Bapak berikan kepada kalian. Itu penjelasan untuk bab 1 ya. Bab 1 awal ya, nanti kita lanjutkan. Itu kita menjelaskan halaman sampai dengan halaman 12 yaitu Blu-ray disc dan HD DVD. Nanti kita lanjutkan ya. Silakan nanti untuk tugas-tugasnya akan Bapak sampaikan ya. Mohon maaf, kalian harus jaga kesehatan dengan baik dan tetap belajar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya akan Bapak informasikan ya di grup WA kita ya, di grup kita, di grup TK. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian ajukan ya di grup ya.